Pemirsa, hampir setahun buron, tim Satreskrim Polres Simalungun, Sumatera Utara berhasil menangkap Pasutri pelaku penipuan dengan kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Beginilah detik-detik penangkapan yang dilakukan petugas Satreskrim Polres Simalungun terhadap MS dan suaminya YA di sebuah rumah kontrakan di Indragiri, Hilir Riau. Meski awalnya sempat menampik, namun kedua pelaku tak berkutik setelah petugas menunjukkan surat penangkapan atas laporan Siti Maisaroh terhadap kedua tersangka. Dalam aksinya, para pelaku membujuk Siti untuk investasikan uangnya dengan iming-iming keuntungan 10% di setiap bulannya. Dalam tempo 2 tahun, uang akan dikembalikan dengan utuh. Selain menggasak uang investasi sebesar 5,3 miliar, para pelaku juga menggelapkan uang tabungan 122 murid PAUD Melati sebesar 590 juta dan dana umroh 31 orang dengan kerugian 400 juta rupiah. Ya pemirsa, langsung saja hal ini akan saya tanyakan dengan Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung. Selamat malam Pak Ronald. Selamat malam Mbak Caca. Ya Pak Ronald, bisa diceritakan ini seperti apa hingga akhirnya investasi bodong ini bisa terungkap Pak? Mengingat ini banyak sekali korban penipuan yang dilakukan. Ini seperti apa? Ya betul sekali Mbak Caca. Jadi kami dari Polres Simalungun telah melakukan penangkapan pasangan suami istri, tepatnya dilakukan di penangkapan di Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kita melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri ini didasari adanya 3 laporan polisi atau pengaduan di tempat kami dengan beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku. Yang pertama adalah diawali di tahun 2018, di mana pelaku ini menjanjikan kepada korban bahwa dia memiliki pekerjaan atau proyek di beberapa perusahaan perkebunan dan memiliki akses untuk bisa mengadakan pengadaan barang-barang di tempat tersebut dengan iming-iming bonus atau profit keuntungan sebesar 10%. Namun kemudian pada kenyataannya setelah kita melakukan penyidikan dan penyelidikan, ternyata bujuk rayu yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu memang tidak pernah terbukti dan tidak ada proyek atau rekanan pekerjaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Namun kemudian untuk menutupi pembayaran profit atau keuntungan dari kasus yang pertama, pelaku ini juga melakukan penggelapan terhadap uang simpanan 122 siswa-siswi PAUD Melati, di mana ini ketahuan setelah para siswa-siswa ini akan sudah menyelesaikan pendidikan dan akan mengambil tabungannya, ternyata yang bersangkutan ini sudah melarikan diri dan tidak bisa dihubungi, sehingga para korban tidak bisa mengambil uang tabungan yang selama ini sudah hampir 2 tahun disimpan dan dipegang oleh pelaku, di mana kerugian ini adalah sekitar 590 juta. Kemudian modus yang ketiga yang dilakukan oleh pelaku ini adalah pelaku sebagai pengelola salah satu travel umroh memberikan jaminan kepada para korban bahwa setelah memberikan uang umroh, mereka akan diberangkatkan umroh. Tapi pada kenyataannya setelah 31 orang ini menyetorkan dan melunaskan uang umroh sebesar 26 juta, namun satu pun tidak ada yang diberangkatkan untuk berangkat umroh. Dan pada saat korban menagih, yang bersangkutan bersama suaminya sudah melarikan diri dan tidak bisa dihubungi. Dan setelah kejadian ini, kedua pelaku selama 10 bulan menghilang dan melarikan diri ke Indragiri Hilir di Provinsi Riau. Demikian Mbak Caca. Baik Pak. Kalau penipuan seperti ini kan harapan dari korban adalah uang mereka bisa kembali ya, setidaknya seperti itu meskipun hanya berapa persen. Nah dari penelusuran aset, uang yang digelapkan itu masih adakah atau memang sudah dibeli aset yang lain atau seperti apa? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa rangkaian antara tindak pidana penipuan yang pertama itu adalah berkelanjutan dengan tindak pidana kedua dan tindak pidana ketiga, penggelapan. Jadi yang pertama kita melihat bahwa memang proyek yang dijanjikan oleh pelapor ini adalah fiktif. Sementara dia punya kewajiban untuk menyerahkan keuntungan sebesar 10%. Dan untuk menutupi 10% keuntungan ini, yang bersangkutan melakukan modus penggelapan yang saya laporkan tadi, yang kedua dan yang ketiga modus simpanan pinjaman PAUD dan pemberangkatan umroh.
Dan uang itu sebagian diberikan untuk membayar profit keuntungan dari pelapor yang pertama. Namun kemudian kita juga sudah melakukan tracing dan penelusuran. Dan dari pengakuan tersangka, sebagian uang yang diperoleh oleh pelaku ini ada diinvestasikan atau dibelikan berupa barang tanah. Tapi kemudian penyidik mendapatkan informasi bahwa ternyata tanah-tanah ada sebanyak 8 bidang ini kemudian sudah dijadikan jaminan oleh yang bersangkutan di bank untuk meminjam sejumlah uang. Dan itu kita duga sebagian digunakan untuk membayar keuntungan-keuntungan yang dijanjikan oleh pelaku. Namun demikian ini terus akan kita kembangkan dan kita koordinasikan dengan pihak perbankan bagaimana dan kapan proses jaminan aset-aset ini diberikan atau diserah terimakan ke pihak perbankan. Demikian Mbak Caca. Baik, terima kasih Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung atas waktunya. Mudah-mudahan hal ini bisa diusut secara tuntas ya.